Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari surat Roma pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 30. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, merupakan sebuah peribahasa yang menggambarkan kualitas gotong royong dalam melakukan sesuatu hal. Intinya, setiap perkara yang dikerjakan bersama dalam asas keadilan akan jauh lebih mudah dan cenderung lebih menyenangkan dibanding dikerjakan seorang diri. Gambaran ini pun semakin menambah esensi hidup komunal pada manusia sebagai makhluk sosial. Kerjasama tidak sekedar muncul dalam hidup keseharian antar sesama manusia, tapi juga muncul dalam hidup beriman. Maksudnya terjadi relasi yang saling bertautan untuk menghasilkan pertumbuhan bersama antara pribadi umat Tuhan dengan Tuhan. Hal ini tergambar dalam tulisan pengajaran Paulus mengenai Roh Tuhan yang bekerja di dalam diri setiap umat Tuhan. Roh Tuhan yang hidup pada diri setiap umatnya pun tidak bersifat pasif, melainkan Ia berperan aktif untuk bekerja bersama dengan setiap pribadi agar terus bertumbuh di dalam Tuhan. Roh itu tidak membiarkan kita bekerja sendirian menghadapi beragam tekanan hidup. Upaya iman yang kita pikir kita lakukan sendiri atau kita perjuangkan sepihak, sesungguhnya tidaklah demikian. Maksudnya kita tidak pernah berjuang sendirian di dalam setiap upaya iman untuk terus setia kepada Tuhan, sekalipun sedang menghadapi beragam bentuk pergumulan hidup. Entah di dalam setiap doa yang penuh harap maupun di dalam suara hati yang penuh kesah di hadapan Tuhan, sesungguhnya kita tidak pernah berjuang sendirian. Tulisan pengajaran dari Paulus ini telah menunjukkan bahwa Roh Tuhan yang hidup di dalam diri setiap umatnya juga turut bekerja dan berjuang bersama setiap pribadi untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, tidak sepantasnya lah bagi kita untuk membiarkan Roh Tuhan bekerja sendirian. Kita perlu turut bekerja sama antara roh kita dengan Roh Tuhan demi menghidupi pertumbuhan iman sebagai umatnya. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak membiarkan kami bekerja sendirian. Tuhan berikan kami hidup, Tuhan yang memelihara kami, dan Tuhan juga berjuang bersama dengan kami. Kiranya Roh-Mu yang ada di dalam diri kami boleh kami respons dengan kerjasama yang baik, sehingga kami boleh terus bertumbuh di dalam dan menghadapi segala kenyataan hidup. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.